Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Pandemi COVID-19 memang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan, dan salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Keberadaan Taman Kyai Langgeng merupakan salah satu objek wisata unggulan di Kota Magelang. Ini juga memiliki dampak yang cukup serius. Tetapi Taman Kyai Langgeng memiliki strategi khusus dalam hal ini untuk tetap mengangkat potensi-potensi yang ada. Seperti apa, harus tetap belajar dan juga mengejar, tetapi juga bukan menghindar atau malah terkejar. Pemirsa, Bangga Magelang edisi kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Edi Susanto. Beliau adalah Direktur Utama PDOW atau Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng. Bersama saya Putri Ramadhani. Pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Dan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download aplikasi GPM Stream. Jadi Anda bisa menyaksikan tayangan-tayangan Magelang TV di handphone kesayangan Anda. Dan bersama Pak Edi Susanto, alhamdulillah sehat ya Pak Edi? Sehat. Senang sekali melihat Pak Edi hari ini kita bisa berbincang-bincang, ngobrol di suasana yang juga sehat, menyegarkan ini. Alhamdulillah. Kayaknya kalau di situasi seperti ini tuh yang paling utama sehat ya Pak ya? Sehat. Jadi bisa melakukan aktivitas tanpa apapun. Di tengah pandemi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi objek wisata Taman Kyai Langgeng. Seperti apa Pak? Bisa menceritakan bagaimana kondisi di awal mula keadaan COVID dan kemudian mulai beradaptasi dengan keadaan. Terima kasih Mbak. Jadi Taman Kyai Langgeng ini mulai ditutup semenjak COVID-19 dari tanggal 20 Maret Ya. 2020 sampai hari ini memang keadaan memang sepi, tetapi ditutupnya itu dari tanggal 20 Maret sampai tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli 2020 kita buka lagi dengan protokol kesehatan. Sebelum kita buka, kita masih diadakan simulasi. Sekali simulasi oleh tim gugus tugas COVID Kota Magelang. 2 kali tes lagi. Akhirnya kita lolos dari protokol kesehatan yang kita miliki. Maka dari itu protokol kesehatan memang kita tekankan sekali. Karena kalau tidak kita tekankan, nanti kalau ada apa-apa ya kita bisa ditutup. Karena termasuk pandeminya ada di Taman Kyai Langgeng. Jadi klaster Taman Kyai Langgeng itu yang tidak jangan kita inginkan, sampai, jangan sampai. itu terjadi. Alhamdulillah dengan kita melakukan 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Alhamdulillah ini yang membuat ampuh. Ya, ternyata mungkin beda dengan wisata-wisata yang lain. Ada yang wisata di dalam ruangan itu mungkin yang lebih membahayakan. Tapi kalau tempat kita kan outdoor. Jadi betul-betul alhamdulillah sampai hari ini ya belum ada keluhan-keluhan apa-apa. Tapi juga kita sempat semua karyawan kita swab. Ya, untuk mengantisipasi. Untuk mengantisipasi. Jangan sampai malah justru pulang dari Taman Kyai Langgeng membawa penyakit. Jadi maka dari itu semua karyawan kita swab supaya lebih aman. Dan untuk strateginya memang selama ini hampir semua wisata semua berkeluh kesah memang sepi. Tentu. Karena kalau kita tadi seperti saya ceritakan bahwa kalau anak kita sendiri mau wisata mungkin ya tidak diperbolehkan. Maka dari itu dengan jalan kita melakukan pre-sale Mbak, bagaimana caranya kita bisa punya uang untuk bisa membayar gaji karyawan. Alhamdulillah karyawan kita ini kita tidak ada yang dikeluarkan atau dirumahkan. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya karyawan kita itu
ditunda pembayarannya 50% gajinya. Oke. Jadi oke. semua gajian, tapi ditunda 50%, Baik, tapi tidak baik. hilang. Baik, baik. Nanti apabila sudah normal kembali, apa yang masih menjadi hak gajinya akan dikembalikan lagi. Baik, baik. Ya. Jadi alhamdulillah jalan. Ya, alhamdulillah sejauh ini berjalan dan juga semoga tidak ada apa-apa seperti harapan kita semua ya Pak ya. Tadi Pak Ade sempat menyampaikan bahwa ditutup mulai dari Tanggal 20 Maret kemudian 1 Juli kembali baru dibuka. buka. Apa yang kemudian membawa Taman Kiai Langgeng ini kembali membuka di tengah situasi pandemi? Alasan yang pertama mungkin beradaptasi dengan keadaan ya, di mana keberadaan atau new normal yang kemudian digadangkan menjadi salah satu keadaan baru bagi lingkungan. Itu seperti apa, Pak? Jadi kalau kita tidak buka, berarti kan kita ini tambah lama tidak ada pemasukan ya. Tambah lama tambah hilang, Mbak. Betul, betul. Jadi karena kita di dalam pandemi pun kita harus berkreasi. Apakah kalau berkreasi, kalau dalam pandemi tidak boleh berkreasi, nanti tidak ada yang ke sini, Mbak. Betul, betul. Jadi kita tetap berkreasi. Beradaptasi Beradaptasi, itu ya. cuman kegiatan seperti kayak ada dangdut atau yang lainnya, plus-plusan itu Ada mungkin batasan-batasan. tidak diperbolehkan, Mbak. Baik, baik. Untuk sementara ini tidak diperbolehkan. Dan kolam renang saya setiap hari selalu dites pH-nya. Oke. Itu harus di atas 7. Baik. Jadi kita setiap hari melaksanakan tes pH. Kenapa? Karena memang tempat kita kolam renang menggunakan kaporit. Kaporit itu salah satu disinfektan. Baik, baik. Maka dari itu selalu menggunakan kaporit dan setiap hari pasti dicek pH-nya. Baik, baik. Supaya orang kalau di situ tidak menulari. Betul. Dan ada tempat meludah sendiri. Jadi memang ada beberapa kolam renang yang memang dari sumber itu tidak diperbolehkan. Oke. Kalau tempat kita ini bukan dari sumber tapi air yang sudah ada, air pump, difilter, diputer terus ya, diobat. Jadi makanya kalau kita ukur masih bagus pH-nya. Baik, baik, baik. Bukan air sumber. Iya. Jadi itu meskipun bukan sumber tapi masih dalam ya, kondisi yang sangat khususnya kolam renang saya masih bisa buka dengan baik itu. Oke. Jadi masih eksis. Ya, tapi ke depan memang ya kita berdoa mudah-mudahan dengan adanya vaksin, anak-anak sekolah nanti sudah bisa masuk kembali. Amin. Insya Allah dari siswa-siswa bisa datang lagi ke Taman Betul. Ya memang persentasinya turunnya banyak, Mbak. Iya. Sekitar kalau boleh dikatakan itu kita cuma hanya terima 25%. 20 sampai 25% aja. 20 sampai 25%. Kalau dari segmentasinya itu sebenarnya dari family dan juga students tadi ya Pak ya? Betul. Jadi memang kalau persentasinya dari family tadi itu kecil, Mbak. Oke. Jadi yang besar itu dari siswa studentnya. Baik. Jadi itu 70% anak sekolah. Oke. 30% umum. Baik. Jadi maka dari itu yang bisa masuk sementara ini yang dari umum. Ya anak-anak ada tapi dengan orang tuanya. Baik. Kalau dulu kan tidak, hanya rombongan, sekolah, per bis itu bisa. Tapi sekarang ini menurun sekali. Sekarang menurun, nanti kita bahas lagi Pak Edi Susanto setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa, tetaplah bersama kami. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, dan masih dalam tema kita hari ini, strategi pasar di era tak wajar. Memang kondisi saat ini menuntut kreativitas yang tinggi, inovasi dan juga beradaptasi dengan keadaan. Karena kita tidak punya pilihan ya Pak ya. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tadi Pak Edi sempat menyampaikan bahwa memang persentasenya sangat turun, di mana segmentasinya memang paling besar dikuasai oleh
siswa begitu. Tentu tantangan lain juga dihadapi ya Pak ya, di era meskipun era new normal katanya, kita semua sudah beradaptasi. Tetapi apa tantangan yang paling sering dihadapi atau muncul, kendala-kendala yang ada sejauh ini Pak Edi? Kendala-kendala yang ada sekarang ini, kita kan selalu namanya efisiensi, Mbak. Efisiensi itu saya kira hampir semua yang kena efisiensi itu Betul, pasti betul. merasakan nggak enak. Karena kalau saya lihat orang kalau biasanya makan 3 kali suruh makan 2 kali kan juga Betul. merasa nggak enak. Betul. Ini sama. Jadi efisiensi itu yang mana yang bisa diefisiensi. Kalau memang itu operasional ya tidak bisa diefisiensi. Ya, ya, Contohnya kalau memang bensin nggak boleh beli bensin ya nggak jalan kan. Betul, betul, Nah, betul, jadi betul. mana-mana yang bisa diefisiensi. Jadi itu yang paling berat kendalanya. Betul, Tetapi betul. kita jangan kalah dengan keadaan. Ya, Tapi tetap kita punya rencana RAB, kita harus kreasi, kita tetap kreasi. oke. Walaupun kreasinya belum belum wah gitu ya, tapi tetap berkreasi. Betul, Itu betul. yang pertama. Yang kedua tadi Ibu tanya, kita akan 70-30%. Yes. 70 itu anak sekolah, Iya. 30% itu dari umum. Ya. Maka dari itu ke depan kita akan merubah segmen ini jadi 50-50, 50-50. Yes, yes. Supaya kalau kejadian pandemi begini Iya, kita iya. tidak terlalu kena dampaknya. Betul, betul. Jadi kalau 50-50 itu adalah strateginya merubah wahana kita Oke. yang semula itu persentasi banyak untuk anak-anak, Siswa, ya. sekarang harus sebagian 50% anak-anak, Family. 50% family. Ya, ya, ya. Supaya dikombinasi. Balance ya, Pak ya. Betul. Betul, betul, Kalau betul. dulu kita memang tidak punya pemikiran sampai terjadi kayak begini. Iya, 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 iya. Sekarang ya. dengan kejadian ini kita variasinya besok Betul, betul. segmen pasarnya 50 Aha, aha. umum, 50 anak sekolah. Betul, Jadi betul. supaya bisa terpadu. Iya, iya. Dan itu yang kedua, yang ketiga adalah hasil kerja, terutama kita harus betul-betul maksimal, Mbak. Memang di masa pandemi ini kita memang sudah, kalau kita sampaikan ke karyawan, kita sudah tidak mengeluarkan atau tidak merumahkan, Ya, tapi kerjalah yang baik. Betul, betul. Maksimalkan. Betul. Ya, ya. Walaupun kamu gajinya baru diterimakan separuh, tetapi dimaksimalkan kerjanya. Kerjanya tetap 100%. Tetap 100%. Ya, Jadi ya. jam kerjanya kalau bisa ya sesuai. Betul, betul, Jangan betul. leda-lede. Jadi itu Baik, supaya kita cuman itu saja penekanannya kepada semua karyawan yang ada di Betul, Taman betul, Kalanggang. betul. Mudah-mudahan di tahun depan kita sudah bisa lebih baik. Amin, 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 Di anak amin, sekolah amin. sudah mulai masuk sekolah, insya Allah Betul, betul. Taman Kalanggang akan dikunjungi lagi. Betul, betul. Dalam kondisi seperti ini, inovasi tadi, selain beradaptasi adalah inovasi yang dibutuhkan gitu. Tadi Pak Eda sempat menyampaikan salah satunya adalah merubah segmentasi, jadi biar lebih merata. Nah mungkin dalam bidang lain, dalam digital platform gitu, bagaimana tingkat promosi atau cara promosi yang dilakukan agar itu tepat sasaran dan juga mungkin tersampaikan dengan baik kepada masyarakat bahwa kondisinya ini kondusif untuk dikunjungi begitu dan memang sesuai sudah dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi untuk strategi itu kita menggunakan media sosial, Mbak. Karena memang kita tidak bisa kontak langsung, Betul. kita tekankan media sosial lebih gencar. Baik. Dengan adanya Instagram, penyampaian bahwa kita sudah melakukan protokol kesehatan. Kalau apabila tidak menggunakan masker juga tidak boleh masuk, Ya, tetapi dari pihak koperasi juga menyediakan dengan oke. harga yang murah Oke, oke. untuk masker. Dan juga di dalam wahana-wahana kita adakan himbauan, jaga jarak, masker tolong dipakai, cuci tangan, dan alhamdulillah kita juga ada kerjasama dengan stakeholder di Magelang, Oke. kita dibantu, terutama dalam hal pengadaan
wastafel. Oke. Kita dapat oke. bantuan wastafel 50 wastafel dari Baik, baik, baik. pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Magelang. Di Kota Magelang, dan itu bisa dengan mudah dijumpai di sekitaran Taman Kiai Langgeng ini ya, Bapak. Hampir Jadi, semua di wahana sudut pasti ada. Oke. Hampir semua wahana pasti ada wastafelnya. Jadi kita ada 50 wastafel, Mbak, Baik, baik, di baik. seluruh Taman Kiai Langgeng. Betul, betul, betul. Yang di istilahnya di indoor ya. Iya, 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 iya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk tetap meyakinkan kepada masyarakat bahwa bisa berekreasi, bisa menikmati taman wisata ini dengan tanpa rasa takut ataupun cemas, begitu ya Pak? Iya. Tadi Pak Edi sempat menyampaikan, Iya. kadang kan masih ada kekhawatiran ya, jangan dululah berwisata begitu, keluarga segala Iya. macam. Tapi ini adalah hal yang paling diutamakan, yaitu kesehatan, menjaga Ya. kesehatan bersama. Ada mungkin himbauan-himbauan lain, Pak? Ya, kalau himbauan saya kepada pemirsa TV Magelang, Oke. tidak usah takut ke Taman Kiai Langgeng. Baik. Karena kita menggunakan protokol kesehatan Ya. dan himbauan itu selalu. Aha, aha. Jadi setiap kali pasti ada yang mengimbau jalan dengan menggunakan megafon Betul. untuk menyampaikan, untuk menjaga jarak, Betul, cuci betul. tangan, masker dipakai. Iya, iya. Insya Allah Taman Kiai Langgeng aman dan tidak ada tidak ada COVID lah, Tidak ada COVID, tidak ada kendala yang berarti. tidak ada kendala. Di penghujung tahun ini tentu menjadi tantangan tersendiri menurut saya. Ini tidak mudah, di mana biasanya di penghujung tahun atau di awal tahun itu kan menjadi salah satu waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, berwisata bersama keluarga, atau mengunjungi tempat-tempat gitu. Jadi ini ada mungkin perlu ekstra dalam perhatian khusus ya, Pak Edi. Ya. Mungkin ada strategi khusus menjelang akhir tahun atau awal tahun. Jadi strategi khusus tetap, Mbak, tetap protokol kesehatan nomor 1, Mbak. Iya. Karena kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan, kita malah bisa ditutup. Jadi kita Jangan punya sampai ditutup. Nanti kita Ya. lanjutkan setelah jeda Ya. pariwara berikut ini, Pak Edi. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. Tetaplah bersama kami. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Rawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang, masih dalam tema yang seru sekali, di mana kita berbicara tentang strategi atau bagaimana cara pasar di era tidak wajar. Era pandemi ini era nggak wajar ya Pak? Iya, jelas era tidak wajar. Tetapi insya Allah dengan kita melakukan protokol kesehatan dan tidak ada begitu banyak masalah, itu salah satu daya tariknya. Oke. Jadi oke. tidak seperti teman-teman lain ada yang sudah ditutup ya. Maka dari itu pada kesempatan ini yang gongnya sebetulnya ini kita ada yang namanya kuota. Oke. Kita namanya dibatasi, Mbak. Baik, baik. Jadi kita diperbolehkan di dalam taman itu untuk maksimal itu 868 orang. 868 68 orang. yang seharusnya bisa berapa Pak? Wah, ribuan. Ribuan ya? Ribuan, Tak terbatas 10.000 aja masuk. 10.000 pernah masuk, Tetapi oke. itu kita 868 itu dari perhitungan target kita. Baik, baik. Dibagi 12, dibagi 30. Baik, Nah, itu nanti dikalikan 50%, Mbak. baik, baik. Dan itu di tempat-tempat tertentu itu tidak boleh kerumun ya? Mungkin ada dibatasi. Ada tanda silang. Oke, Tempat oke. bangku ada tanda silang. Yang paling penting ini kan kita menggunakan counter Baik. bahwa kalau sudah 868 ada pengunjung masih mau masuk, kita transitkan dulu. Oke. Ada tempat transit baik, khusus baik. pengunjung. Bagi pengunjung yang akan memasuki. Ya, kalau sudah 868
kita stop untuk Masuk ke dalam, terlebih dahulu. tapi kita transitkan. Oke. Nanti Menunggu yang beberapa yang keluar. yang keluar. Oke. Jadi in dan outnya itu selalu terkontrol. Baik. Kalau baik, masuk sudah 868, masih ada transit 50. Kalau outnya 30 ya 30 diperbolehkan masuk. Betul. Yang 20 betul. masih nunggu. Betul. Nah itu untuk menjaga kerumunan. Betul. Tapi memang setiap kali, terutama di hari Minggu, itu dari pihak polisi, Koramil, baik. itu selalu ngontrol. Dan Baik. termasuk Pihak keamanan kerjasama dengan pihak keamanan ya. termasuk Satgas ini ada Satpol. Mhm. Ini nanti akan ngontrol di hari Minggu, karena hari Baik. Minggu tuh hari yang paling rame di antara hari-hari yang lain. ya. Itu selalu ada kontrolnya. Mhm. Jadi kuncinya memang kalau kita suruh rame sekali tidak mungkin, karena kita sudah dibatasi oleh kuota. Iya. Tapi oke. sudah dibatasi kuota, tapi kita tidak Jangan pernah sampai tercapai, lengah ya, nggak jangan pernah sampai tercapai kuotanya. Nah ini ya lucu, tapi kenyataan. Oke, baik, Gitu loh. baik. Alhamdulillah ya kita bisa jalan aja dulu, bertahan. Baik. Bagaimana Taman Kelanggeng supaya bisa bertahan dan pegawainya tetap tidak masih utuh. Betul. Kita nanti Amin, tahun amin. depan bisa akan lebih baik. Betul. Mempertahankan kondisi saat ini tentu juga tidak mudah ya Pak ya. Bagaimana kerjasama, kinerja semua, seluruh SDM juga bagaimana kinerja dan kerjasamanya harus tetap bertahan begitu. Tetapi mungkin yang sedikit menjadi tantangan di akhir tahun atau awal tahun adalah kunjungan-kunjungan dari wisatawan luar daerah atau seperti itu. Bagaimana menghadapi hal-hal yang dirasa mungkin perlu kewaspadaan lebih tinggi begitu, Pak Ya. Edi? Terima kasih Bu. Jadi sebetulnya kunci itu ada di depan. Oke, Di pintu masuk itu harus dicek suhunya. baik. Ini sudah tidak boleh ditawar lagi. Pakai masker, Oke, cuci tangan, baik. baru dia beli tiket. Baik. Gitu loh. Jadi sebenarnya tidak memungkinkan baik dari pengunjung manapun ya Pak ya? Iya. Asalkan sesuai dengan anjuran yang sudah. Oke, baik. Jadi ada kemarin pengunjung suhunya 38,2. Oke, Terpaksa kita tidak perbolehkan untuk Tidak masuk. masuk. Baik, Kita kasih tempat duduk, suruh duduk dulu. Sampai 3 kali ternyata masih 38. Oke. Terpaksa dikembalikan ke parkir di tempat mobil baik. yang bersangkutan. Baik. Kita tetap tolak untuk tidak boleh masuk. Karena kan kadang memang kondisi tubuh itu suka berubah ya Pak ya. Makanya ada 3 kali kesempatan untuk pengecekan. Kadang ketika kondisi yang berada di tempat panas kemudian dingin atau Ya. seperti apa gitu. Ya itu makanya. Jadi kita masih memberikan toleransi 3 kali. Baik. Kalau 3 kali itu dicek suhunya masih tinggi, tetap tidak boleh masuk, suruh nunggu di parkiran, mungkin di mobilnya. Betul. Jadi sekali lagi kuncinya itu ada di depan, Bu. Kalau di depan itu sudah memenuhi persyaratan, di dalam insya Allah Insya Allah lancar ya. Oke. Dan yang pasti kita lakukan adalah penyemprotan ini disinfektan. Oke. Jadi Di tempat-tempat yang sering dilalui betul, tangan termasuk apa wahana gitu ya. itu kita juga setelah berapa jam, 2 jam nanti semprotin lagi, Baik. dilap lagi. Jadi petugas Gitu. ada di mana-mana untuk Ada. siap mengamankan, siap membuat kondisi sekondusif mungkin. Iya, karena kita kan dikontrol, jadi maka dari itu protokol kesehatan apa yang sudah disampaikan oleh tim gugus tugas COVID kita lakukan. Betul. Supaya apa? Ya itu tadi, jangan sampai menjadi klaster di tempat kami. Amin. Ya, dan memang ini juga gawe yang cukup besar ya. Mungkin harus penanganan yang lebih juga. Tidak harus tahun baru atau akhir tahun ya Pak ya. Setiap saat kondisinya harus tetap selalu menjaga kondisi agar ini tetap kondusif begitu. Kalau di masa mendatang, kita berharap ya Pak tidak seterusnya seperti ini. Apa mungkin inovasi atau kegiatan-kegiatan yang dicanangkan untuk era mendatang begitu? Jadi kalau ke depan, kita ini kan sudah dikatakan new normal. Ya. Kalau kemarin ini kita pakai masker kayaknya kok susah. Ya toh? Baik. Pakai face shield juga kayaknya susah. Iya. Cuci tangan kayaknya abot, ya toh? Betul. Tapi betul. dengan sekarang ini new normal karena kebiasaan. Setiap kita masuk di mana
yang dicari Cuci tangan. iya wastafel, Mbak. Betul, betul. Maka dari itu dengan kebiasaan baru ini, insya Allah akan menjaga. Tetapi kalau masalah strategi untuk keramaian, menurut saya kalau selama masih pandemi, ya bisanya cuma begini-begini saja, Mbak. Iya, betul, betul. Jadi stuck ya. Ya, Saya bilang ya, sudah ya. enggak bisa Betul, tambah. Nah betul, ini contohnya di akhir tahun ini ada peningkatan tapi sedikit sekali. Oke. Sedikit oke. sekali. Baik, baik. Jadi kita akan masih selalu aman terus karena posisinya sedikit pengunjungnya. Oke. Tidak seperti baik. Tentu. tahun-tahun lalu Iya, bisa iya. puluhan ribu, Mbak. Apalagi tahun baru ya Pak ya. Ya, tahun akhir baru itu tahun, liburan akhir Bisa tahun sampai jelang 23.000, tahun. 25.000 orang Ya. sehari. Seharinya. Sehari, Mbak. Kalau sekarang seharinya berapa? Seharinya Pak? yang ini jalan di hari ini aja, Sabtu dan Minggu. Kalau hari biasa itu ya 500. Oke. Jadi enggak bisa. Nggak bisa sampai angka 1.000 begitu ya Pak? Susah. Ya? Susah. Susah. Tadi targetnya itu 868. Iya, tapi enggak apa-apa. Itu Oke. kan in out. Betul. Jadi betul. 2.000 pun enggak masalah. Yang penting Masuk berapa, keluar berapa itu. Yang penting kondisinya tetap Ya. segitu. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah jelang akhir tahun, mungkin pada yang ingin berwisata berlibur tetapi juga tetap ingat kondisi kesehatan. Silahkan. Terima kasih, Mbak. Saya ingin sampaikan kepada pemirsa TV Magelang, ya mudah-mudahan kalau ke Taman Kialang ini juga selalu aman karena kita melakukan protokol kesehatan yang cukup ketat dan kita juga wahananya banyak di outdoor, jadi aman, tidak ada hal-hal yang ya non sewu semua bisa Dikhawatirkan, terjadi, tetapi kita sudah mempersiapkan di depan itu dengan ketat, cek suhu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, insya Allah tetap dapat dikatakan aman untuk ke Taman Kialang. Amin. Terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya hari ini. Selamat bertugas dan semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Tetap dalam keadaan yang kondusif dan juga Amin. sehat dan bahagia mungkin ya. Amin. Selamat bertugas kembali. Itu dia pemirsa, obrolan menarik bersama Pak Edi Susanto. Dan memang kita harus terus belajar dan juga mengejar ketertinggalan. Tetapi jangan sampai terkejar dan juga menghindar dari kegiatan-kegiatan ataupun keadaan yang ada. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa.